minum, ternyata ada cabai di gigi kita. Kalau saya, good morning sir, maaf, ada cabai di gigi. Langsung tekniknya langsung ya. Iya, saya sempat punya teman mau presentasi karena cepet-cepetan mau presentasi, dia datang dari toilet, dia lupa pakein resletingnya. Coba bayangin seorang pembicara lupa pakein resletingnya gitu ya. Nah, bayangin itu. Karena cepet-cepetan, kadang-kadang saya juga lupa ada hal seperti itu. Tapi kalian harus aware, kalian harus sadar bahwa ini penting, konteks itu penting. Kenapa harus pakai story dan sebagainya? Karena kulit orang Indonesia tidak seragam. Ada yang putih, ada yang coklat tinggi gitu ya. Ada yang nggak muka nggak kayak gitu. Ya, itu untuk menjelaskan dengan sedikit dia enak pandangnya. Karena apa? Karena kita care dengan konteks. Ya, jadi orang yang kalau interview dan sebagainya yang paling pertama dilihat itulah konteks kalian. Jangan nggak tahu pengetahuan kalian setinggi apa, skill kalian setinggi apa, jangan. Tapi anaknya rapi, oke, pasti sempat berhadapan dengan human resource manager. Tapi kalau kalian walaupun hebat sekali knowledge kalian, terus skill kalian bisa angkat piring 50 sekali, itu kalau konteks kalian, penampilan kalian itu nggak bagus, rambut cepat, nggak pakai minyak rambut, terus tatonya dan sebagainya, walaupun kalian hebat, kalian nggak akan bisa dapetin kesempatan interview. Karena kenapa? Kalian takut duluan. Kalian takut duluan. Ya, itu hebatnya konteks kalian. Jadi kalian nggak bisa tidak menyeimbangkan antara konten dan konteks kalian. Kalian, you have to balance, you have to make your content and your context harus seimbang. Kontennya bagus, maksimal, kalian knowledgeable, kalian punya skill, kalian punya attitude yang bagus, penampilannya juga keren. Ya, jadi itu satu yang saya sampaikan kalian untuk jadi berbeda itu hanya isi konten dan konteks. Nggak susah-susah, nggak susah, gampang. Tetapi prosesnya yang perlu waktu. Ya. Jadi ada banyak hal yang kalian bisa create selama kalian kuliah di sini. Give a little extra, berikan sedikit lebih dalam diri kalian. Kalau teman-teman yang lain bangun jam 7, oke, saya katakan yang lain boleh bangun jam 7, saya bangun jam 6. Kalau teman-teman yang lain belajar cuma 1 jam, saya belajar 2 jam, gitu misalnya. Atau lebih sedikit 1 jam 15 menit. Kalau misalnya yang lain cuma jalan, ya kalian lari, seperti itu, sedikit lebih. Kalau yang lain cuma senyumnya 5 detik, kalian 7 detik. Jadi kalau kalian sudah membiasakan memberikan sesuatu yang lebih dalam diri kalian, kalian pasti menjadi pribadi yang lebih juga. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Karena saya kasih hadiah, benar saya nggak bohong. Hadiahnya keren. Saya udah suruh bawa sini, benar kan? Saya udah tulis. Udah dulu ya ini. Pakai. Namanya siapa? Cynthia. Nanya gimana caranya di saat saya punya mimpi, sedang memiliki job-job mimpinya, dan ditulis dan sudah ada bayangan. Sedangkan di satu sisi saya berpikir bisa nggak sih melakukan hal itu. Kadang saya berkaca pada diri saya, kamu ini bisa nggak sih? Dan satu sisi saya berpikir kamu bisa, satu sisi enggak. Gimana caranya? Pertanyaannya keren ya. Itu yang membuat orang itu takut bermimpi tinggi ya. Bukan